Hai Vokasia, ketemu lagi dengan Vika di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Dan seperti biasa, seluk-beluk seputar dunia vokasi akan kita bahas di sini. Dan hari ini spesial di tanggal 2 Oktober 2024 ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional 2024 ya, dengan tema Bangga Berbatik. Oke, hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber kita yang spesial di sini, yang ahli dalam dunia batik tentunya. Langsung saja kita akan sapa dulu. Kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita di sini. Sudah ada dua narasumber yang hadir. Yang pertama ada Ibu Erwin Yuniati SH. Apa kabar Bu Erwin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Oke. Ya, Vokanesia. Ibu Erwin ini beliau adalah Ketua IWAPI Kabupaten Bantul dan juga owner dari Bahana Batik Yogyakarta, gitu ya Bu ya. Oke, ya mudah-mudahan ini karena ini spesial banget Bu Erwin bisa hadir di sini di tengah kesibukan yang luar biasa begitu ya Bu ya. Terima kasih banget Bu sebelumnya. Sama-sama sudah menyampaikan hadir di sini ya Bu ya. Oke, dan kita akan menyapa untuk narasumber kita yang kedua, yaitu beliau adalah Widya Iswara dari BBPPMPV Seni dan Budaya, Ibu Dr. Nanda Wiwi Pudiastuti MSN. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Baik, Vokanesia, di hari ini karena ini spesial di Hari Batik Nasional, jadi di sini nanti akan kita bahas ada tentang seputar dunia batik, tapi tetap ada hubungannya dengan pendidikan vokasi begitu ya Bu Wiwi, Bu Erwin ya. Oke, dan kita kali ini langsung saja ya. Ini saya akan bertanya-tanya dengan dua narasumber kita di sini yang sudah hadir. Untuk ini yang pertama ke Ibu Wiwi dulu ya Bu Wiwi ya. Oke, Ibu Wiwi. Ya. Ini sesuai dengan tema kita adalah Bangga Berbatik ya. Jadi ini tema tetap judulnya batik karena ini bertepatan dengan Hari Batik. Ya. Mungkin dari Vokanesia sendiri ada yang belum ngerti gitu ya. Apa sih itu batik gitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Vika. Batik ya, ini sebenarnya kita sudah mengenal semuanya ya. Tetapi kita harus paham, harus tahu betul apa itu yang disebut batik. Oke. Bagaimana batik yang sebenarnya, batik yang dibuat dengan teknik pencandingan, baik itu canding cap atau canding tulis, kemudian proses pewarnaannya, kemudian proses pencandingannya harus menggunakan lilin panas. Nah ini yang harus kita budayakan kepada orang lain, ya, penikmat batik, sehingga betul-betul tahu bahwa itu batik yang dinamakan batik sebagai wastra Indonesia gitu Pak. Oh seperti itu, jadi ada macam-macam ya. Dari tadi disampaikan juga bahwa batik itu ada tekniknya juga ya dalam ini. Betul ya. Membatik gitu ya. Iya. Oke, dan mungkin macam-macam dari teknik itu sendiri seperti apa Bu? Ya baik Mbak Vika. Kalau di dunia batik itu yang batik yang sebenarnya itu di standar nasional Indonesia itu sudah ada pakemnya nggih. Ada batik tulis. Batik tulis itu batik yang dibuat dengan menggunakan canding tulis, menggunakan lilin panas yang ditorehkan di atas kain. Kemudian ada batik cap. Ada batik cap juga. Batik cap itu batik yang dibuat dengan menggunakan canding cap atau kita yang belum paham seperti stempel. Modelnya kayak di stempel gitu ya. Kita stempelkan di atas kain, tergantung kita membuat desainnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah batik kombinasi. Batik kombinasi ini batik yang dibuat dari teknik batik tulis, dikombinasikan juga dengan batik cap. Tetapi prosesnya harus dengan menggunakan lilin panas. Oh gitu, tetap ada bedanya juga ya. Iya, kalau dibuat tanpa menggunakan lilin panas, meskipun itu motifnya itu batik, itu bukan batik yang sebenarnya, yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Itu Mbak Vika. Gitu ya Bu ya. Oke, jadi agak ngerti ya sekarang ya dari tekniknya tadi kita jadi tahu seperti apa itu batik begitu ya Bu ya. Oke, dan ini kita ke Bu Erwin dulu. Ibu ini sudah ini ya sebagai owner batik jadi banyak banget mungkin ya Bu ya untuk produk-produk batik ya yang ada di Bahana Batik sendiri gitu ya Bu ya. Nah, kalau di sini
sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ini, fungsi dari batik sendiri itu untuk masyarakat Ibu, itu fungsinya seperti apa ya? Sebenarnya kalau kita bicara batik itu sangat luas ya Mbak, apalagi bicara fungsi. Kalau fungsi untuk masyarakat sebenarnya juga luas juga, tergantung dari kita masyarakat mau memakainya. Kalau zaman dulu batik itu masih sangat melekatnya hanya dipakai untuk saat-saat tertentu, dan biasanya juga dipakai masih untuk kain, jarit kayak gitu ya. Tapi dengan perkembangan sekarang batik itu sudah sangat luas sekali, bisa dipakai untuk baju, bisa dipakai untuk kain, bahkan dengan perkembangan di dunia fashion sekarang, batik ini kan salah satu wastra Indonesia, itu sudah diakui secara UNESCO bahwa batik ini salah satu wastra Indonesia yang tidak hanya melekat untuk ubet-ubet atau untuk kain aja, tapi udah sangat meluas sekali. Bahkan saat ini belum lama 2 hari yang lalu kita dengan teman-teman itu promosi di Bali itu, batik itu kita promosikan bahwa adanya batik pantai. Jadi ada juga. Ada juga. Jadi batik itu bisa kita pakai untuk di pantai, tergantung dari desain bajunya itu sendiri. Jadi kalau kita membuat suatu desain batik, memang kita sesuaikan batik itu untuk apa. Misalnya untuk seragam kantor, tentu akan beda juga desainnya, dan ada beberapa motif yang kita bubuhkan di situ sebagai makna dari batik yang dibuat untuk desain kantor tersebut. Kemudian batik misalnya untuk acara nikahan, tentunya sudah ada pakemnya ya Bu ya, ada beda lagi. Nah sekarang karena batik ini sudah luas ya, kita bicara di dunia fashion, karena kalau kita di lingkungan industri bicara tentang batik ya mau nggak mau larinya ke bisnis. Nah kalau ke bisnis, kalau ke bisnis ya mau nggak mau kita harus mengikuti pangsa pasar yang dibutuhkan seperti apa. Jadi mereka membutuhkan batik, tetapi batik untuk apa? Nah, kayak gitu. Jadi tetap disesuaikan ya. Makanya sekarang tuh banyak banget ya untuk motif-motif batik sendiri ya. Iya, betul sekali, dan itu merupakan pengembangan dari batik itu sendiri. Kalau tadi disampaikan Bu Wiwi, bahwa batik itu ada pakemnya ya Bu. Ya, kalau prosesnya memang sudah pakem ya, tanpa ada pembubuhan suatu lilin panas itu namanya bukan batik. Karena sekarang kan banyak sekali beredar motif batik yang prosesnya adalah printing. Nah itu tidak bisa kita kategorikan batik, tapi itu adalah motif batik, motifnya ya tekstil ya. Nah di sini kalau kita batik itu sendiri kita kembangkan, jadi kita melestarikan, kita budayakan dan kita kembangkan. Jadi jangan sampai di Indonesia yang sudah diakui secara UNESCO sebagai negara yang punya wastra, salah satunya batik, apalagi Yogyakarta sudah ditetapkan sebagai Jogja batik ya. Nah itu harus kita lestarikan. Nah, ini semakin kesini terus kita kembangkan, dan kita juga tidak berhenti hanya sampai di kalangan-kalangan tertentu yang mengembangkan batik, tapi sudah di kalangan-kalangan milenial juga sudah kita edukasi dan kita kenalkan gitu. Iya, menarik sekali ya tadi dari batiknya itu. Tadi disampaikan sama Ibu bahwa ternyata batik itu kalau tadi harus dengan lilin tadi ya. Kalau enggak berarti bukan seperti itu ya. Terus tadi disampaikan juga bahwa ternyata batik itu ada berbagai jenis gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dari situ tadi yang disampaikan oleh Bu Erwin tadi, jadi sebenarnya filosofi dari batik itu sendiri itu seperti apa ya Bu ya jadinya? Kalau kita bicara filosofi, setiap motif semuanya punya filosofi. Begitu. Ya, jadi misalnya truntum ada filosofisnya sendiri, parang ada filosofisnya sendiri, gitu. Jadi nggak bisa secara umum bahwa batik filosofinya hanya ini gitu, nggak bisa. Karena setiap motif ada filosofinya sendiri. Bahkan di pengembangan batik ini, sebenarnya filosofi itu kan sejarah, cerita. Kita pun bisa membuat suatu cerita. Kayak kemarin contohnya saya membuat motif batik pinus yang dipakai untuk seragam ATF se-ASEAN, dari delegasi semuanya pakai desain saya. Itu pun saya bikin cerita.
Karena sekarang kalau kita bicara ke produk, kita menjual suatu produk itu tanpa ada cerita tidak ada nilai ekonomi. Jadi nggak hanya gambar itu aja nggak ya Bu, tapi ada ceritanya di situ ya. Justru cerita ini yang akan membuat nilai jual dari karya tersebut. Iya. Boleh dong Bu, kalau misalnya dari batik itu sendiri ya, tadi kan disampaikan juga bahwa batik itu kan ada berbagai macam jenis. Betul. Terus juga ada dari jenis-jenis itu sendiri itu mempunyai makna. Motif ya. Dari jenis motifnya itu ya. Iya, nah itu mempunyai makna. Gitu mungkin bisa disampaikan ke Vokanesia. Contoh aja misalnya batik apa gitu, itu maknanya apa gitu, mungkin karena dari sini biar nanti Vokanesia yang saat ini menyaksikan juga mereka jadinya akan tahu gitu loh. Iya. Oke. Ya. Jadi kalau batik yang katakanlah secara umum ya, sekarang yang kita kembangkan adalah batik nitik. Nitik itu kan kumpulan dari titik-titik. Okay. Nah dari titik-titik itu yang membedakan dari batik yang lain, kalau batik nitik itu cantingnya dibelah menjadi 4. Jadi hasilnya diagonal. Jadi kalau batik umum kan bulat-bulat ya Bu, cantingnya kan kecil, bulat-bulat itu. Nah kalau batik nitik ini yang membedakan adalah cantingnya dibelah menjadi 4. Jadi hasilnya setiap yang dibubuhkan itu menjadi diagonal. Nah di sini ada beberapa motif juga. Di nitik sendiri ada beberapa motif. Oh, gitu, okay. Salah satu motif nitik itu ada yang motif nitik namanya nitik sekar jagat. Artinya adalah kumpulan bunga-bunga yang ada di daerah tertentu dikumpulkan jadi satu dan menjadi sebuah motif. Nah, kalau kita bicara filosofi, nah sebenarnya semuanya hanya dibuat cerita. Iya, jadi cerita. Tapi maknanya sendiri kalau batik nitik adalah mempunyai makna bahwa si pembuat tersebut adalah mempunyai kesabaran yang tingkat tinggi gitu. Karena memang beda ya dari yang lain. Nah, setiap motif di nitik sendiri sesudah dikenakan seseorang itu juga akan mempunyai makna tersendiri. Ya, ada juga nitik yang maknanya adalah mempunyai setiap orang memakai batik nitik tersebut akan mencerminkan kewibawaan tersendiri. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya filosofi itu kita buat cerita gitu. Kayak saya membuat batik pinus, saya membuat batik pinus itu mempunyai cerita sendiri karena sebenarnya saya awalnya adalah mengangkat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bantul yaitu Pinus. Karena ATF itu kan kita bicara tentang turisme ya. Jadi delegasinya juga se-ASEAN, jadi saya bicara tentang wisata yang ada di Kabupaten Bantul tapi kita ceritakan lewat sebuah karya di batik itu sendiri. Ya. Itu tadi batik nitik ya Bu ya? Iya. Itu modelnya apakah bentuk dari misalnya suatu gambar gitu terus di titik model ininya dengan teknik titik-titik atau gimana Bu? Iya, jadi gitu? Semua batik itu biasanya memang kita bikin gambar dulu. Jadi walaupun sudah hafal ya Bu, kadang kawong itu ya kayak gini, parang itu kayak gini, tapi setiap kain itu pasti ada malnya. Jadi ada acuannya lah untuk membatik tersebut. Kecuali dengan kontemporer ya. Kalau kontemporer itu kan katakanlah lebih pengembangan dan tidak beraturan, tidak perlu kita gambar pun langsung kita bubuhkan jadi karena tidak ada pakemnya juga bahwa motif itu harus seperti itu gitu. Itu kalau kontemporer ya. Tapi kalau tapi kalau batik-batik pakem ya kayak nitik itu kan sebenarnya batik yang sudah ada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ternyata berarti dari dulu udah ada. Sudah dari dulu ada, cuman hampir kesini tidak semua orang bisa mengerjakan batik nitik itu dan hampir punah. Kemudian di 2014 kalau nggak salah ya 2014 di satu kawasan yaitu Kembang Songo. Nah, mulailah saya rangkul, saya kembangkan dan alhamdulillah di 2022 kemarin batik nitik ini sudah mendapatkan indikasi geografis. Jadi sudah ada pengakuan secara UNESCO. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Mana ini tepuk tangannya? Oke. Iya, keren sekali Ibu. Dan ini selanjutnya kita ke Bu Wi ini berhubungan dengan dunia pendidikan ya Bu ya. Oke. Baik, ini kan Ibu di BPPP MPV Seni Budaya ya Bu ya sebagai Widya Suara. Jadi di BPPP MPV sendiri mereka mempunyai SMK binaan gitu ya Bu ya? Ya betul. Ya. Nah mungkin bisa disampaikan ke Vokanesia itu tentang batik ya. Terus mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu
yang apa namanya yang Bu Wiwi selama ini kan di BPPM Seni Budaya ada SMK Binaan itu mungkin ada SMK mana aja yang sekiranya jadi SMK Binaan selama ini gitu mungkin bisa disampaikan Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Vika. Nah, untuk binaan SMK ini kita awali dari sumber daya manusianya, salah satunya adalah gurunya dulu ya. Oh, ke gurunya dulu. Ke gurunya dulu. Nah, gurunya ini kan harus juga mempunyai kompetensi membatik yang betul. Baik itu bagaimana mencantingnya, bagaimana proses batik yang sebenarnya, kemudian apa yang disebut batik itu kita harus berikan baik itu pengetahuan maupun keterampilan ke guru, sehingga mereka ketika pembelajaran itu akan menghasilkan peserta didik yang betul-betul paham, baik itu pengetahuan maupun keterampilan yang benar. Jadi intinya ini ada pelatihan untuk guru-guru terlebih dahulu ya? Iya, betul. Jadi guru-guru kita bekali dari pengetahuan, kemudian prakteknya. Di samping itu juga lebih dikuatkan lagi, guru-guru kita berikan pelatihan magangnya di dunia industri dan dunia usaha. Oh, ada magang juga? Iya Mbak Vika. Jadi di sana guru-guru lebih paham, lebih tahu bagaimana budaya kerja di industri, bagaimana produksi di industri, bagaimana mengatur perputaran baik itu pemesanan, penjualan sampai ke purna jualnya. Nah, ini sangat penting bagi guru untuk memahami apa yang ada di industri. Kemudian juga ke guru-guru juga seperti disampaikan Bu Erwin tadi, bagaimana membuat suatu desain, membuat desain batik itu harus punya makna, punya filosofi. Nah, ini memang kalau karya cipta baru ini seperti cerita, kita bebas untuk membuat cerita. Dan biasanya itu harapan-harapan yang baik untuk sebuah karya batik. Begitu Mbak Vika. Baik Bu Wiwi. Terima kasih. Jadi ngerti ya sekarang. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu ternyata dari BBPMPP Seni Budaya sendiri nanti yang dilatih guru-gurunya untuk nanti langsung di peserta didik. Ini kan peserta didik gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita ke dunia industri batik sendiri ya. Ini kita ke Bu Wiwi dulu atau Bu Erwin dulu? Kalau ke Bu Wiwi dulu aja mungkin ya. Dari tadi disampaikan bahwa batik itu sendiri dari guru ke peserta didik, selanjutnya emang ada kelanjutannya ya untuk sampai ke dunia industri juga dari sekolah. Untuk guru-guru ini memang program di Bali ada magang, kemudian untuk transfer ke peserta didik nantinya di kurikulumnya sekolah juga ada program magangnya untuk peserta didik. Jadi sama untuk kegiatannya nanti juga ada pembekalan bagaimana mempelajari semua yang ada di industri. Tapi apakah itu nanti kalau ketika sudah diterapkan di sekolah, apakah itu nanti selain tetap diajarkan juga, maksudnya diajarkan membatik ke siswa-siswi, terus selanjutnya untuk nanti ke penjualannya atau gimana gitu ada juga? Ada Mbak Vika. Jadi guru tetap mengajarkan semuanya dari bagaimana membuat desain sampai nanti bagaimana bisa menjual sebuah produknya itu. Nah, kemudian nanti untuk membuat suatu desain juga guru juga memberikan pengetahuan bagaimana membuat desain batik. Desain batik itu harus ada motif utamanya, ada motif tambahannya, kemudian ada isen, kemudian ada latarnya. 4 motif ini yang biasanya harus ada di dalam sebuah batik yang waktu itu awalnya dibuat batik gitu. Itu Mbak Vika. Iya, baik, terima kasih Bu Wiwi. Dan kita ke Bu Erwin dulu. Ibu, untuk sesuai dengan perkembangan batik saat ini ya, ini secara bisnis gimana Bu ini untuk batik itu di dunia industrinya gitu untuk perkembangan saat ini? Jadi kalau kita sisi bisnis ya, sisi bisnis mungkin printing itu juga boleh-boleh aja, sah saja, tapi tidak boleh disampaikan bahwa itu adalah batik. Itu adalah motif. Seperti itu. Tapi kalau bicara bisnis dan industri itu sangat sah sekali. Itu kan juga sentral industri juga ya, karena itu pembuatan juga, tapi tidak bisa dikatakan sebagai batik. Nah, batik di sini memang
banyak sekali tantangannya untuk di di dunia bisnis ini, karena kalau kita melihat dari lingkup kecil saja di Yogyakarta ini berapa ribu pembatik yang ada, itu baru pembatik, terus berapa ribu pengusaha batik itu sendiri. Nah, kalau seperti itu tentu kita sebagai pelaku usaha memang harus cerdas dalam membidik. Nah, di sini kalau saya dalam mengelola di Bahana Batik memang saya terapkan apa itu yang namanya kolaborasi. Dan kita juga harus pintar beradaptasi. Adaptasi bagaimana pangsa pasar itu yang membutuhkan seperti apa. Dan kita pun juga harus cerdas dalam membidik pangsa pasar tersebut. Jadi jangan sampai salah. Kita membuat terus, berkarya terus, sah-sah saja ya. Tapi kalau sudah bicara bisnis ya harus tahu karya kita ini sebenarnya untuk pasar mana gitu, targetnya siapa gitu. Jadi di sini yang kadang menjadi tantangan, dan banyak juga yang teman-teman itu kadang kurang pas. Yang penting berkarya, yang penting membuat. Terus membuat sampai menumpuk, tapi nggak tahu sebenarnya batiknya ini untuk siapa dan mau dijual kemana gitu. Tapi kalau sudah memang kita harus menentukan dulu segmen pasar yang kita bidik itu siapa gitu. Jadi itu yang saya terapkan di Bahana Batik. Segmen pasar setelah kita tentukan siapa segmennya, nah kita tingkatkan lagi ke inovasi. Bagaimana kita membuat sesuatu desain batik yang berbeda, yang tidak katakanlah hanya secara umum itu di mana-mana ada gitu. Kita contohkan, misal satu motif batik parang atau kawung atau nitik itu sendiri. Kalau hanya kita buat ya sudah, parang itu ya seperti ini, nitik itu ya seperti ini, kemudian kawung itu ya seperti ini. Toh ada ceritanya, ada filosofinya. Iya, tapi kalau hanya kita buat monoton seperti itu, berapa ribu pengrajin yang ada di Yogyakarta saya yakin semuanya pinter mungkin gitu. Tapi kalau kita sudah ada sentuhan suatu inovasi, kita bikin desain yang berbeda dan kita segmen pasarnya sudah tepat, nah itu akan membuat katakanlah tidak muspro ya, karena sudah tahu yang mau kita tawarkan siapa. Dan kalau kita sudah menentukan segmen pasar yang ada, otomatis produk yang kita buat pun sudah kita sesuaikan dari kebutuhan pasar tersebut gitu. Saya contohkan, misal di Bahana Batik, saya tentukan untuk seragam gitu ya, seragam perkantoran katakanlah gitu. Nah, artinya kalau seragam perkantoran itu segmen pasarnya siapa? Oh, kantor pemerintah, kantor swasta, BUMN, BUMD, semuanya. Artinya saya sudah mengerucut dan sudah saya kesampingkan yang namanya seragam untuk sekolah, saya contohkan. Karena segmennya adalah seragam perkantoran. Ya, perkantoran di sini adalah karyawan. Karyawan berarti kan dewasa. Nah, kalau untuk mendesain suatu batik seragam, otomatis nggak mungkin saya bikin desain batik yang katakanlah pakai warna alam, harganya di atas 2 juta atau 3 juta. Nah, karena kalau kita egois berpikir, loh saya pingin sih bikin batik yang paling bagus, yang premium dengan kain sutra, warna alam, desainnya yang berbeda, inovasi. Tapi segmennya seragam, siapa yang mau beli? Nah, kalau sudah tahu segmennya seragam, otomatis sudah kita ringkan. Oh, seragam berarti antara 150 sampai 500 katakan. Nah, kita membuat batik juga yang ring harga jualnya adalah sekitar 150 sampai 500. Kemudian desain. Desain kalau untuk seragam otomatis nggak mungkin kita bikin yang aneh-aneh kan gitu. Paling ya kita bikin yang simple, yang mengena gitu, dan mungkin ada sedikit sentuhan logo atau apa. Nah, kemudian untuk menjaga bagaimana customer atau pelanggan itu tetap setia. Nah, suatu desain atau produk yang sudah kita buat untuk instansi tertentu, sudah tidak kita buat lagi untuk umum atau untuk instansi yang lain. Nah, ini untuk menjaga, dan tentunya kualitas itu jelas ya, kualitas dari produk itu harus benar-benar kita jaga. Kemudian tadi kan sudah ya segmen pasar, kemudian inovasi, kemudian bagaimana kita berkomunikasi. Nah, komunikasi juga penting karena bagaimanapun segmennya sudah ada tapi tidak ada komunikasi yang bagus, akhirnya juga nggak bakalan dapat juga kan gitu. Nah, kemudian dengan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini juga sangat penting karena sudah tidak saatnya lagi sesama pelaku usaha, sesama pembatik, sesama pelaku
pengusaha batik itu adalah sebagai kompetitor, tapi bagaimana kita berkolaborasi untuk bisa maju bersama. Nah, di situ kuncinya kalau memang kita mau mengembangkan usaha, batik, ya? betul. Dan di dunia luar batik ini sangat menjanjikan kalau kita mau menggelutinya dengan serius. Apapun usaha apapun ya, saya pikir usaha apapun itu sebenarnya lapangan itu sangat luas. Ya? Cuman bagaimana kita membidik dan mengelola suatu usaha itu dengan baik. Jadi intinya ini keterkaitan dengan Hari Batik ini bahwa prospeknya untuk batik ke depan ini tetap ini emang bagus ya Bu. Iya, sangat bagus sebenarnya. Apalagi sekarang sudah diakui secara UNESCO kan, itu akan lebih luas lagi. Dan Jogja sudah dinobatkan sebagai kota batik ya, kota batik dunia. Kota batik dunia. Nah, ini kan harus benar-benar bukan hanya mendapatkan Jogja sebagai kota batik dunia, sementara kita sendiri orang Jogja sebagai pelaku usaha batik hanya sebagai penonton, kan nggak boleh kayak gitu. Jadi bagaimana kita ambil peran bahwa Jogja ini menjadi kota batik dunia. Bahkan sekarang ini PR dari Pemda DIY dan beliau Bapak Gubernur DIY itu akan menghantarkan bahwa Jogja menjadi pusat fashion dunia. Nah, fashion di sini kan batik salah satu adalah untuk pengembangan fashion itu sendiri. Jadi saya pikir sebenarnya sudah luas sekali sih kita kalau mau mengembangkan suatu usaha itu. Terutama di batik ini. Di batik ya Bu ya. Ya, kalau dari Bu Wiwi sendiri untuk prospek industri batik ke depannya sendiri menurut Bu Wiwi seperti apa? Baik, kalau dari dunia pendidikan kita melihatnya dari dunia pendidikan. Nah, ini memang batik ini juga kalau kita geluti, kita tekuni, minimalnya itu adalah kalau di dalam proses pembelajaran, minimalnya adalah konsumsi diri kita sendiri. Kemudian setelah diri kita sendiri berani memakai, nah nanti kita bisa memasarkan atau membuat produk-produk yang lain yang kita juga kembali lagi melihat pasar yang ada di sekitar kita. Minimalnya itu di dunia pendidikan. Kalau nanti untuk lebih luasnya nanti anak-anak belajar di industri. Nah, dari industri itu bisa menggali potensi-potensi apapun yang ada di industri. Begitu Mbak Vika. Baik, terima kasih sekali Bu Erwin dan Bu Kanisya. Tadi kita sudah banyak banget ya ngulik tentang seputar batik ini ya. Terima kasih sekali ini Bu Erwin, Bu Wiwi juga ya ini. Hari ini luar biasa yang kita bahas ya, tepatan dengan Hari Batik Nasional 2024 ya, dengan tema Bangga Berbatik. Ini merupakan wujud komitmen untuk kita selalu mencintai batik ya sebagai warisan budaya begitu ya Bu ya. Dan Fuganisya, demikian tadi kita udah ikuti bersama ngobrol-ngobrol tentang batik bersama dengan Ibu Erwin dan juga Ibu Wiwi. Terima kasih banget Ibu sudah berkenan hadir di sini ya, di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa ini. Dan Fuganisya, demikian tadi obrolan kita di obsesi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di obsesi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Komennya di bawah ini jangan lupa. Ya, demikian tadi obrolan kita. Kita langsung aja pamit undur. Terima kasih semuanya. Salam obsesi.